Let's go. Oke teman-teman, sudah siap membahas kelas pajak? Kalau sudah, ayo kita mulai. Oke, rekan-rekan, jadi hari ini saya mulai lagi untuk masuk ke kelas pajak kita. Dan hari ini kelas pajak kita akan memasuki tahap yang cukup penting atau pembahasan yang cukup penting, yaitu apa? Saya akan membahas tentang PPS. PPS itu apa? Tempat pembuangan sampah. Oh, bukan. Itu TPS. Ini PPS. PPS itu adalah program dari pajak yang dimulai 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Jadi rekan-rekan efektif hanya 6 bulan. Dengan kepanjangan adalah program pengungkapan sukarela. Pengungkapan sukarela. Jadi apa yang diungkap gitu ya? Yang diungkap tentunya teman-teman adalah hal-hal yang belum kita akui kepada Dirjen Pajak. Apa sih yang perlu kita akui terhadap Dirjen Pajak? Yaitu adalah harta, teman-teman. Harta ya, harta. Jadi di dalam PPS yang sudah diatur di peraturan, oke, di peraturan sebentar karena baru keluar peraturannya. Ada di PMK PMK nomor 196 tahun 2021 gitu ya. Saya juga belum membaca detail, tapi saya sudah membaca poin-poin garis merahnya yang tentunya hari ini akan saya bagikan kepada teman-teman. Di PMK 196 tahun 2021 itu PPS ini dibagi menjadi ada kebijakan 1 dan ada kebijakan 2. Kebijakan 1 itu apa? Adalah bagi orang-orang yang mengakui atau belum semua mengakui harta yang mengikuti program pengampunan. Berarti program pengampunan itu apa rekan-rekan? Tax amnesty ya. Tax amnesty yang lalu yang di waktu itu terbit di tahun 2016. Lalu ada lagi PPS dengan kebijakan 2. PPS kebijakan 2 adalah apa? Bagi orang-orang pribadi yang belum mengakui SPT-nya, belum mengakui harta di SPT-nya secara total atau secara 100% di SPT tahun 2020. Berarti di SPT yang lalu. Sekarang karena kalau nanti di bulan Maret 2022 kita akan melaporkan SPT yang tahun 2021. Jadi kalau kebijakan 1 itu bisa diikuti oleh OP maupun badan, tapi kalau yang kebijakan 2 khusus diikuti oleh orang pribadi. Nah, rekan-rekan manfaatnya apa? Manfaatnya tentunya ya Anda akan mendapatkan pengampunan kalau mengikuti itu dan kerahasiaan data. Gitu ya. Dan tentunya tidak akan diberikan surat ketetapan kalau Anda sudah mengikuti PPS. Nah, tapi rekan-rekan, seperti semua program pengampunan atau disebutnya tax amnesty yang dulu atau sekarang disebutnya PPS, program pengampunan sukarela, program pengakuan sukarela gitu ya. Semuanya tentunya ada syarat-syaratnya gitu teman-teman ya. Syaratnya itu apa saja? Ya, syaratnya pertama bagi teman-teman atau bagi wajib pajak atau bagi taxpayer kalau saya menyebutnya gitu ya. Bagi taxpayer yang mengikuti PPS itu harus menginvestasikan ya dananya di Indonesia maupun yang Anda repatriasi itu secara kurang lebih 50 tahun ya secara harus diinvestasikan di Indonesia 5 tahun. Berarti kalau sekarang tahun 2022 berarti diinvestasikannya sampai dengan tahun 2020 ya. 23, 24, 25, 26, 27, 28 sampai dengan tahun 2028. Oke, rekan-rekan. Yang kalau tidak dilakukan investasi itu tentunya Anda akan mendapatkan tarif tambahan untuk membayar
program PPS ini. Dan investasi itu paling lambat dilakukan sampai dengan 30 September tahun 2023. Jadi Anda diwajibkan kalau mengikuti program PPS ini ya harus menginvestasikan harta yang Anda akui tersebut ya di Indonesia kurang lebih 5 tahun. Paling lambat Anda mulai investasikan sampai dengan tanggal 30 September 2023. Itu mau yang kebijakan satu, ya mau yang ikut kebijakan satu yang tadi ya, yang bisa diikuti oleh OP ataupun badan, ataupun yang ikut kebijakan dua, gitu teman-teman ya, yang hanya bisa diakui oleh atau diikuti oleh OP saja. Nah sekarang pertanyaannya muncul, diinvestasikan di mana? Ya, wajib pajak yang akan melakukan investasi wajib melampirkan pernyataan investasi. Ya, investasi dapat dilakukan pada sektor hilirisasi sumber daya alam maupun industri energi terbarukan. Jadi seperti itu ya rekan-rekan. Nah, detailnya teman-teman bisa lihat di PMK 196 tahun 2021. Nah, sekarang rekan-rekan, kalau misalkan Anda tidak mengikuti program PPS tersebut atau mengikuti program PPS tersebut tapi ada harta yang belum dilaporkan secara keseluruhan, sudah ikut PPS tapi ternyata Anda masih nggak ngaku 100% juga, atau Anda ikut PPS ini tapi tadi tidak diinvestasikan, atau Anda ikut PPS tapi belum 5 tahun Anda sudah mengambil investasi tersebut, ya. Pertama, Dirjen Pajak akan melakukan pengawasan. Ya, Dirjen Pajak akan melakukan pengawasan apabila diketahui wajib pajak tidak memenuhi persyaratan seperti yang tadi saya sebutkan. Ya, DJP akan menerbitkan surat teguran. Ya, oke. Jika surat tersebut tidak ditindaklanjuti wajib pajak, DJP akan mengenakan PPh final tambahan bagi peserta PPS. Jadi tadi yang saya sebutkan teman-temannya, ada PPh final tambahan. Nah, pengenaan PPh final tambahan dilakukan melalui dua mekanisme. Dibayar secara sukarela, jadi kalau Anda ngerasa, saya bayar langsung. Atau kedua, melalui penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKP KB. Nah, bagi peserta kebijakan 1, tadi kan saya sebutkan di awal ada kebijakan 1 dan ada kebijakan 2 teman-teman ya. Apabila berkomitmen melakukan investasi, baik harta dalam negeri maupun harta yang direpatriasi, namun investasi tidak terpenuhi, maksudnya tidak sampai dengan 5 tahun, ya, akan dikenakan PPh final sebesar 3% kalau itu Anda bayar secara sukarela, atau 4,5% melalui SKPKB. Berarti ini di luar tarif dari PPS ya teman-teman ya. Ini di luar dari tarif PPS. 3% itu kalau Anda bayar secara sukarela, ya 4,5% kalau ditagih lewat SKPKB. Sekali lagi tarif ini di luar tarif PPS. Apabila berkomitmen melakukan investasi dan repatriasi sekaligus, namun kedua komitmen tidak dijalankan, Anda sudah komitmen tapi ternyata nggak Anda lakukan, akan dikenakan PPh final tambahan sebesar 6% secara sukarela atau 7% kalau lewat SKP KB. Nah, PPh final tambahannya itu Anda laporkan lewat mana? Ya, seperti yang teks amnesti waktu tahun lalu, tahun 2016 lewat SPT PPh final. Pembayaran dilakukan dengan kode jenis setoran. Ya, nanti ada kode jenis setoran sendiri. Ya teman-teman, yang 107 itu untuk kebijakan 1, 108 untuk kebijakan 2 gitu ya. Lalu atau 317 itu untuk kebijakan 1 yang ditagihkan lewat SKPKB. Oke, atau 318 yang ditagihkan lewat SKPKB tapi untuk yang kebijakan 2. Jadi 107 108 itu untuk yang kebijakan 1107, 108 itu untuk yang kebijakan 2 tapi Anda bayarkan secara sukarela, atau 317 itu kalau ya Anda ikut kebijakan 1 namun ditagih lewat SKPKB. Nah, 318 Anda ikut kebijakan 2 dan ditagihkan juga lewat SKPKB. Jadi teman-teman, kurang lebih seperti itu benang merahnya kalau Anda ingin ikut PPS gitu ya. Saya memang dalam kesempatan kali ini saya belum membahas secara gamblang atau secara detail untuk yang PMK 196 tahun 2021-nya. Cuman yang perlu teman-teman pahami adalah bagi teman-teman yang merasa memang banyak harta gitu ya, dan merasa terancam hidupnya selama ini dalam dunia perpajakannya tidak beres-beres, saya sarankan ikut dan manfaatkan PPS ini sebaik-baiknya. Karena Anda hanya bisa mengikuti PPS ini, ingat teman-teman, sampai dengan Juni 2022. Sekarang sudah bulan Januari, tanggal 6. Ya, peraturan ini berlaku di tanggal 1. Ya, tanggal 1 Januari peraturan PMK 196 tahun 2021 ini berlaku. Dan Anda per hari ini sudah bisa ikut program PPS.
Ya, per hari ini sudah bisa ikut program PPS. Mungkin belum banyak yang jelas, mungkin belum tahu peraturannya, mungkin belum tahu bagaimana detailnya. Nah, di video kali ini sudah saya berikan poin-poinnya. Jadi Anda bisa dari video ini Anda bisa mengembangkan lagi. Misalkan tadi Anda nggak ngerti nih, bagaimana cara isinya, formnya, bagaimana bentuk formnya. Ya, saya tidak bisa menjabarkan semua di video ini secara gamblang. Tapi Anda bisa melihat di PMK 196-nya tahun 2021 tadi, gitu ya, entah Anda yang ikut kebijakan satu atau Anda yang ikut kebijakan dua, gitu ya. Kalau tadi masih bingung kebijakan satu kebijakan dua apa sih teman-teman, nah boleh diulang lagi sedikit ya video ini, nanti akan, tadi sudah saya jelaskan apa itu kebijakan satu, apa itu kebijakan dua, gitu teman-temannya. Karena kalau kita nggak memanfaatkan program PPS ini, sayang juga ya, sayang juga, dan cukup melewatkan kesempatan penting kayaknya. Karena ya kapan lagi akan ada teks amnesti atau PPS, program pengakuan sukarela seperti ini. Dengan harta Anda yang mungkin kalau dikenakan tarif PPHOP saja itu bisa 30%, dengan ini Anda bisa membayar jauh lebih murah dengan tarif yang lebih murah. Tapi Pak, gede banget. Betul, gede banget. Kenapa? Karena Anda melaporkan harta sekian lama dalam 1 tahun. Jadi memang besar, terasa besar. Tapi kalau kita pikir-pikir secara matematika, bayangkan kalau tiap harta itu Anda kalikan 30%, ya tentunya Anda akan lebih bahaya lagi kan gitu ya. Jadi teman-teman, saran saya segera ikuti program PPS ini biar nggak terlalu, bukan nggak, biar nggak terlalu, biar Anda bisa mendapatkan solusi yang terbaik dalam masalah perpajakan Anda. Setelah Anda ikuti ini, mungkin ya Anda tetap keluar uang, tapi anggaplah itu biaya sekolah atau biaya penembusan selama ini. Mungkin kalau memang merasanya kita banyak hutang kepada negara di bidang perpajakan, ini nggak ada kesempatan kedua teman-teman. Anggaplah nggak ada kesempatan kedua. Dulu waktu teks amnesti kita juga nggak yakin akan ada kesempatan kedua. Ternyata muncul kesempatan kedua. Tapi kita juga nggak bisa yakin lagi akan muncul kesempatan ketiga. Gitu teman-teman. Jadi bagi yang merasa teman-teman masih mempunyai harta yang banyak belum diakui, entah di dalam negeri maupun di luar negeri, atau yang sudah ikut teks amnesti tapi ternyata masih ada juga harta yang belum Anda laporkan dan masih banyak nilainya, segera ikut PPS. Gitu teman-teman. Dan kalau teman-teman dengar sudah azan, saatnya kita sholat. Oke, jadi sepertinya saya akhiri video kali ini. Semoga bisa memberikan poin-poin dalam program PPS ini teman-teman. Dan kalau tidak ada hal-hal yang menghalangi, ikut ya teman-teman, ikut ya. Silakan, kalau masih ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Dan silakan juga untuk subscribe, like, komen, dan share. Jadi terima kasih teman-teman. Berjumpa lagi dengan Hendrik Martedinata Haryanto dalam video yang sama dan dalam channel yang sama. Baik teman-teman, keep healthy, keep positive, keep life, dan keep learn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.